mengatakan bahwa kalau penyelenggara pemilu ini kayak berusaha keras dengan e-voting, saya bilang itu cuma kegenitan penyelenggara pemilu aja. Genit. Ya, istilah genit ini yang baru keluar lagi ini, mencoba untuk membuka Tapi wacana. kan kita kan political scientist. Siap, iya. Sebetulnya banyak yang menganggap, dan sebetulnya kalau kita bicara tentang demokrasi, transparansi, akuntabilitas, itu sebetulnya model pemilu di Indonesia. Yang di TPS-nya itu langsung kan kelihatan kan, Iya. surat suaranya dibuka. Betul. Mana nih yang bolong nih kayak gitu, yang dicoblos nih. Iya, Nah iya. itu dilakukan di TPS. Nah itu sebetulnya demokrasi yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ardana? Alhamdulillah Ibu, baik, saya sehat. Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita selalu harus bersyukur kepada Allah. Tentunya. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita harus juga selalu bersolawat, solawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ardana, Siap Ibu. Daeng Ratu ini datang lagi. Pastinya. Mau bicara apa? Iya nih Bu, selalu ganggu waktu Ibu aja nih. Insya Allah tidak mengganggu. Insya Allah apa yang kita bicarakan, yang selalu kalau Daeng Ratu datang itu ada ilmu yang kita bagi ke itu pemirsa. dia. Insya Allah bukan saya Husnul saja, Maria Bu, ya. Official. Jangan lupa Manggil dicatat. nama sendiri itu kok nggak enak. Iya Bu, jadi saya kan merepresentasi juga tentunya teman-teman di luar sana untuk mencari tahu semua hal-hal yang terkait dengan pemilu. Nah hari ini lagi rame kembali dibuka wacana tentang e-voting. Nah ini kan jadi mungkin karena kita sekarang lagi pandemi, sekarang semua orang beralih ke gadget, beralih ke daring dan sebagainya, sehingga asumsi kita kemudian karena isu pemilu juga tidak pernah habis. Nah, jadi IT kemudian dikaitkan dengan kepemiluan, pasti orang ketemu pada titik itu tadi. Kenapa sih orang pemilu belum menggunakan sistem e-voting? Nah, kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, saya ingin tahu pendapat Ibu bagaimana dengan ini. Karena tentunya banyak hal yang harus dipikirkan terkait dengan penggunaan sistem e-voting. Iya, IT-nya ya nanti ya. Iya. Jadi gini Daeng Ratu. Siap Ibu. Kalau dari saya, dari sejak awal, saya selalu mengatakan bahwa kalau penyelenggara pemilu ini kayak berusaha keras dengan e-voting, saya bilang itu cuma kegenitan penyelenggara pemilu aja. Genit. Ya, istilah genit ini yang baru keluar lagi ini Bu. Genit gitu Iya. Terus kemudian fashion kayak gitu. Ya, mencoba untuk membuka Tapi wacana. kan kita kan political scientist. Siap, iya. Sebetulnya banyak yang menganggap, dan sebetulnya kalau kita bicara tentang demokrasi, transparansi, akuntabilitas, itu sebetulnya model pemilu di Indonesia. Yang di TPS-nya itu langsung kan kelihatan kan, Iya. surat suaranya dibuka. Betul. Mana nih yang bolong nih kayak gitu, yang dicoblos nih Golkar, Iya. PDIP, Iya. Demokrat, Betul. PAN, Umat, belum ya, 10 partai baru lagi Bu. PKS kayak gitu, Masyumi baru kayak Iya, gitu. iya, Nah iya. itu dilakukan di TPS. Nah itu sebetulnya demokrasi yang
luar biasa. Karena pemilih di TPS yang paling kecil di situ 300 orang ya atau 600 orang kalau itu Pilpres. Nah, itu ada tapi enggak ya. Sekarang kan jadi 1. Iya, Bu. Jadi ya 300 orang itu ya satu TPS. Berapa sekarang? Mau ditambah? Nggak Itu. mungkin karena sampai jam 1 5 pemilu. Gimana mau nambah kayak gitu. Jadi balik lagi kalau kita bicara seperti itu kegenitan penyelenggaraan pemilu aja. Penyelenggara pemilunya shock gitu. Kenapa saya bilang genit? Paham nggak dengan wilayah Republik Indonesia? Kan itu persoalannya. Anda paham di Puncak Jaya, di Tobelo, Galela, Weda kayak gitu ya. Di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia, IT itu seperti apa? E-voting kan membutuhkan itu. Iya, Bu. Ya, kita dulu hanya di tingkat kecamatan aja belum 100% juga. Betul. Ya, dulu Telkom itu cuma punya 51%. Kemudian beberapa puluh persennya dengan telepon satelit. Ya. Dan sebagian masih belum dari 5.100 sekian kecamatan. Ya, berapa waktu itu? Berapa 5.000 sekian kecamatan. Sebentar ya. Saya cari datanya. Nah, ini dari 5.108 kecamatan itu 4.167 kecamatan yang kita bisa kirimin komputer karena urusan listrik. Oke. Ya, itu sudah listrik yang tidak semuanya dengan PLN. Itu enggak, maksudnya di situ ada listrik yang bisa dipergunakan untuk IT. Ya memang ini adalah 15 tahun yang lalu, cuma punya enggak KPU data? Ini kecamatan ya, kita belum bicara 74 ribuan desa, itu desa. Kalau kita bicara TPS, 810 ribuan TPS. Kalau e-voting kan TPS kan posisinya. Nah itu, Bu, jadi kan ada perangkat kan yang harus disediakan ya sebanyak itu. Dan nggak cuma satu, yang kedua lagi yaitu satu, itu dari sisi perangkatnya. Nah, apakah kemudian lebih murah? Enggak juga. Ya. Saya waktu itu sempat diundang asumsinya kan mengirit kertas suara, kotak suara kayak gitu ya, Bu ya. Nah itu. Tapi kan diganti, kecuali mengirit kertas suara, kotak suara terus kayak pakai Gini Gini kayak gitu ya. Pakai jin kayak gitu. Betul. Kayak gitu bisa. Kan tetap aja ada alatnya dan alat itu lebih mahal saya hitung. Nah, iya. Berapa satu alatnya? Dikalikan aja. Dulu aja kita hitung ya, kalau satu itu harganya 2.500 US dollars. Kayak gitu ya, 2.500 US dollars, 3.000. Boleh nggak segitu harganya kayak gitu ya. Di setiap TPS itu berapa, tinggal dihitung aja, cek aja nanti berapa harganya, supaya masyarakat juga tahu. Itu baru dari harga. Okay. Terus kemudian dari transparansi yang tadi itu tadi, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa sistem di dalam itu sudah adil, sudah fair. Betul. Ya. Itu isu yang lain lagi. Saya tidak bisa menjelaskan. Biasanya saya tanya tim IT kita dari ITB, dari UI, dari kampus-kampus ya, dari LIPI, dari BPPT. Waktu itu kita bicara tentang bagaimana membangun jaringan IT KPU di 2004 itu. Itu sebetulnya pertama kali loh jaringan Indonesia itu terkonek. Makanya kita bicara IT, mempersatukan merah putih. Nah itu Bu, mungkin semangatnya kan dari 2004 setelah. Enggak, tapi beda. Kalau ini kan di TPS, terus kemudian nih, itu baru tadi yang pertama harga. Terus harga. Tadi yang harga, yang kedua yang tadi yang saya bilang listriknya. Pokoknya ini perangkat ya, perangkat dan ini perangkat dan kebutuhan supporting sistemnya. Yang ketiga apa? Pemilihnya. Pemilihnya. Terus nanti dibilang, kan kita cuma ATM, cek aja. Emang nenek-nenek di kampung itu punya ATM semua. Iya, Bu. Betul. Petani, nelayan. Ini masalah kemudahan aksesnya, Bu ya. Bukan kemudahan akses, apakah ada
kemampuan literasi itu dari maksudnya. pemilihnya. Rata-rata Rata-rata pendidikan di Indonesia kan SMP kelas 2 semester 1. Betul. Ya. Itu pemilihnya. Bagaimana mengajarkan ini kepada pemilih, mengoperasikan itu. Ya. Kan gak gampang mengoperasikannya seperti itu. Jangankan di kampung, Bu, di kota kita ini aja masih banyak yang masih. Terus yang berikutnya lagi apa? ATM. Tadi kan transparansi dan trust ya. Transparansi terhadap mesin dan softwarenya itu. Jadi bagaimana sistemnya itu bekerja. Siapa yang percaya? Ya kan? Karena apalagi di dalam konteks penyelenggara pemilu yang tingkat trustnya juga yang kita tahu transaksionalnya tinggi sekali kayak gitu kan, money politik, suap menyuap, memindahkan suara-suara, kemudian rakyat disuap dan sebagainya. Yang berikutnya sistem pemilunya. Ini dia sistem pemilunya. Punya imajinasi enggak pemirsa? Ada misalnya 20 partai politik, ya kemarin 14 atau 16 partai politik, 14 partai politik. Setiap partai di satu dapil itu bisa 3, bisa 10, ya kan? Nama. Terus kemudian membacanya, pencet-pencetnya, belum dipencet kayak gini, udah terpilih deh. Tingkat kesalahannya bagaimana? Iya, betul Bu. Sistem proporsional. Kalau sistem distrik pilpres 2 mungkin saja. Tapi itu pun tetap saja kan penyediaan perangkatnya kan sama saja. Betul. Nah, sistem pemilunya menurut saya tidak kompatibel. Sistem pemilu tidak kompatibel. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Model yang mana? India distrik. Tapi India itu pemilunya tidak bersamaan. Ya kan? Iya. Anda bisa bayangkan pencet kira-kira jam nggak itu sistemnya se-Indonesia, pencet yang sama dari jam 7 sampai jam 1. Mikir nggak gimana jaringannya? Betul. Atau cuma ya udah dilokalisir di situ. Terus habis itu baru dikirim berikutnya hasilnya. Ya gue nggak tahu ya dalam konteks ini sistemnya gimana. Tapi kan tetap saja bagaimana kita bisa melihat bahwa betul orang itu memilih yang seperti surat suara itu. Iya. Ya kan? Itu sebetulnya dikatakan sebetulnya itu yang paling demokratis. Karena model di Inggris itu dihitungnya bukan di TPS. Inggris. Ya, dihitungnya di mana? Di town hall. Jadi itu kotak suaranya dibawa ke town hall baru dihitung di town hall. Di balai kotanya. Di balai kota. Ya. Sampai saya pernah menunggu sampai jam 2 pagi di balai kota itu menghitung itu. Dan yang menghitung itu manual sekali. Partai Buruh Konservatif karena sistem distrik partainya cuma sedikit. Iya. Green 1 kayak gitu ya. Independen 1 kayak gitu. Jadi distrik tapi tetap manual ya, Bu ya? Ngitungnya sangat manual. Nah, itu Inggris sampai sekarang manual. Nah, kalau mumpung komparasi ya, di Prancis nggak mau dipakai. Ya. Kota Paris itu, bahkan kota Parisnya itu menolak. Waktu tahun berapa saya masih anggota KPU diundang oleh ini. Mereka nggak mau menggunakan e-voting. Nah, itulah. Nah, yang e-voting dipakai itu di Brazil misalnya. Ya. Di Brazil pakai kayak gitu. Tapi Brazil memproduksi mesin itu. Kalau kita kan pasti belinya dari Amerika, dari Brasil, dari ini. Siapa yang produksi? Atau dari India kita produksi. Pengadaan lagi, Bu. Wah, ini. Nah, akhirnya kan sok menggunakan ini tapi impor lagi. Ya. Siapa sih rezim yang suka impor-impor ini? Kayak gitu. Kan nggak boleh. Janji presiden kan nggak boleh impor. Nanti alatnya impor lagi kayak gitu kan. Ada seorang calon presiden yang bicara tentang nggak boleh impor nih kayak gitu kan. Siap. Nah, jadi itu. Jadi sebetulnya itu kegenitan. Menurut saya bereskan dulu apa yang ada di kita hari ini. Anda suka lompat-lompat aja. IT. Nah, IT yang sebetulnya dan ternyata ini juga dilakukan oleh KPU di Afrika Selatan dan dilakukan oleh Brazil juga. Ya. Jadi mengirimkan hasilnya. Oke.
melalui IT seperti di model 2004. Nah, kayak gitu. Itu gimana Bu? Ya mungkin kalau yang pilkada kabupaten kayak gitu, kabupatennya kota kayak gitu kan, jadi cuma 3 kecamatan di kota, Anda mau, oh ya kita bisa, jangan pakai yang cuma kecamatan, pakai misalnya di pulau entah berantah, di pulau-pulau kecil, di kayak kalau dulu kapal apa, Tampumas itu di mana? Masa Lembo. Kepulauan Masa Lembo, gimana? Mikir nggak? Iya, iya. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya lagi kan PLN dan sebagainya, itu kan harus ada. Dan PLN ini sudah bukan punya negara lagi, itu kita sudah dijual habis itu BUMN PLN itu. Ya, jadi dalam konteks itu, jadi siapa yang diuntungkan? Ya. Jadi proyek besar ini. Jadi proyek besar. Oh iya, kotak suara. Makanya kenapa kita waktu itu sudah kasih contoh 2004 dengan kotak suara aluminium, bilik suara aluminium yang bisa dipergunakan cukup lama. Betul. 13 sampai 14 kali pemilu di luar pilkades. Ya, jadi sebetulnya contoh-contoh administrasi politik, administrasi penyelenggaraan pemilu itu sudah diletakkan di 2004. Kenapa sih nggak mau belajar? Ya itu dia. Vision aja. Oh, kenapa nggak itu? Mikir nggak? Rakyatmu itu siapa? Kayak gitu loh. Iya. Rakyatnya kan bukan profesor, bukan S3, bukan S2. Amerika gimana, Bu? Ini kan kita selalu ini. Amerika kan bukan, dia pakai e-voting. Nggak pakai e-voting. Tapi kan ada salah, banyak yang salah. Dan Amerika kan distrik. Nah, itu dia persoalannya. Kita tidak persis sama dengan contohnya cuma 2. Iya. Partainya cuma 2, pakai distrik pula. Ya memang Amerika yang jual mesinnya. Itu pun ada yang salah, kayak Al Gore. Karena ininya di kedua, ya. Akhirnya yang menang si Bush. Kesalahan di Amerika loh ya. Iya. Nah, jadi cuma 2 pilihannya. Kok mau? Ini kan sama aja artinya Anda anti kompetisi. Nah, itu partai politik penting itu. Anti kompetisi dong. Kamu maunya kan partai politik dibunuh semua kalau caranya seperti itu. Sementara demokrasi kuncinya adalah kompetisi. Itu namanya anti, dia gimana caranya membunuh semua partai-partai. Jadi disuruh tinggal 2, disuruh tinggal distrik, suruh tinggal ini. Nggak bisa. Jadi rawannya di tingkat kesalahannya Amerika, bahkan makanya masih saya bilang salah. Kayak Inggris yang paling tua kan di Inggris. Iya. Kemudian kan keamanan juga ya Bu ya. Sampai hari ini saya lihat sih KPU banyak inovasi. Hari ini berita yang ada itu ada 10 kementerian yang dihack IT-nya ya oleh Cina, termasuk Badan Intelijen Negara. Bagaimana? Ya. Nah, setelah saya tanya kepada tim IT, Bu, ini informasi dari tim IT kita ya, IT zaman 2004. Coba ditanya, bener nggak? Ternyata bahkan tidak percaya dengan tim dari anak bangsa Indonesia. Akhirnya belinya dari perusahaan yang dari negeri, TKA itu, Republik Negerinya Jinping itu. Ini jadi persoalan. Bahkan di salah satu lembaga itu dia juga ikut di dalam. Gimana sih orangnya ikut di dalam? Terus nanti, dan ini juga informasi dari salah satu, ya pokoknya salah satu Naga 9, tapi istrinya. Wow. Saya juga kenal salah satu itu. Dan dia bilang gini, tenang aja Bu Gusnul, kita di 2014 itu kita yang ini kok, kita yang perbaiki, yang IT-nya dan sebagainya. Dari Singapura, dari Hong Kong, dari Shanghai. Bocor berarti ya. Loh, dia yang ngomong, nggak tahu percaya tidak percaya. Tapi kan memang di 2014 itu yang kalau zamannya 2004 itu kan mahasiswa.
aktivis mahasiswa, HMI, IMM, Himabudi, BMKRI, terus yang NU itu apa, terus BEM, PEM, ya itu semua ikut yang menjadi data entry, petugas data entry. Nah kalau ini yang berikutnya kan dari Singapura, siapa itu? Terus siapa? Terus Anda yakin bahwa tidak ya ini contoh hari ini kan baru beberapa hari yang lalu kan? Iya, iya. Kan ada beritanya toh? Iya. Di hack ya, beberapa kementerian. Gue ketawa itu kayaknya bukan dia, orangnya juga ikut di dalamnya. Kira-kira gimana tuh? Itu lebih berbahaya itu. Nah, terus nanti Anda percaya yang kayak gitu? Nih mana ya beritanya ya? Sebentar saya carikan. Tahu ada beritanya? Saya belum lihat, Bu. Nah ini, termasuk BIN, para hacker Cina telah menembus dan menyusup 10 kementerian dan lembaga Republik Indonesia. Radaraktual.com. Termasuk BIN. Waduh. Itu parah itu pemirsa kalau udah BIN juga dibosoki. Nah, ya. Nih, radaraktual.com. Saya nggak tahu sejauh mana. September 11 2021. 2 minggu yang lalu. Memang ngomongnya peretas Cina diduga telah menembus dan menyusup ke jaringan internal setidaknya 10. Terus yang kedua lagi, masih ingat kemenangan Trump? Iya. Kan diakui sendiri itu. Betul. Rusia yang bermain. Terus kita semakin membuktikan tentang liberalisme, hegemoni internasional, hegemoni global terhadap liberalisme. Apa? Menempatkan penguasa boneka mau. Iya. Jadi KPU ini itulah makanya saya selalu mengatakan bahwa anggota KPU itu harus paham ilmu politik dan ilmu hukum. Kenapa? Supaya memahami trik-trik politik yang seperti ini. Jadi jangan bahasanya itu apa ya? Jadi kayak orang nggak paham itu apa? Iya. Yang menganggap semuanya itu orang malaikat semua kayak gitu, rakyatnya malaikat, penyelenggara pesertanya malaikat, yang kayak gitu pasti tunduk taat patuh kepada Allah. Iya, iya. Iya nggak? Gimana caranya? Bagaimana caranya mengubah-ubah suara, memindah-mindahkan suara? Udah seperti itu aja, sudah tertulis saja, masih dipindah-pindah suaranya kayak gitu. Nah itu kalau kita bicara tentang fashion, saya sudah lama itu saya bilang tuh fashion kegenitan aja, bergenit-genit ria kayak gitu. Sementara pekerjaan utama selama ini nggak dikerjakan dengan baik. Data pemilih. Data pemilih. Data pemilih sekarang itu kan kita ngomongin data juga bocor, ya nggak? Bahkan ditaruh yang itu Singapura, yang peduli-peduli itu Singapura juga. Jadi kita dikuasai oleh siapa ini? Mana kedaulatan kita sebagai bangsa? Data pemilih. Kalau sekarang kan sistem IT-nya SIDALI, sistem daftar pemilih. Nah, ini kan kalau kembali lagi kalau penggunaan teknologi itu yang rawan keamanan. Di Australia saja itu nggak boleh tuh yang namanya data pemilih diambil oleh kan itu negara ya, nggak ada itu yang kemudian orang lain. Kan kita kan yang operatornya dan sebagainya ada swasta, ya diambil alih lah. Dalam konteks itu yang kita dulu tidak boleh ada orang asing yang terlibat dan dia punya kuasa untuk melakukan itu. Bahkan waktu KPU beli alat, setelah alatnya beli dia suruh duduk aja kok di situ. Waktu misalnya KPU mendapatkan kesulitan, orang yang kayak misalnya dari Microsoft ingin ini, kita larang, enggak. Terus mereka mendatangkan orang dari Inggris, mereka mau masuk, enggak, no. Enggak, kita di luar aja, kalau ada tanya, no. Saya yakin anak-anak bangsa ini ternyata mampu di dalam konteks
membereskan IT-nya. Lah mungkin kita belajar dulu, Ardana, belajar lagi ya. Kayak waktu itu sempat sih ada yang kita sudah sampaikan, cuma ada kesulitan ada masalah teknis ya. Kodaruwo ada masalah teknis, nggak apa-apa sih. Jadi balik lagi desainnya di 2004 itu seperti apa? Nah itu tadi pertanyaan saya, karena 2004 sebenarnya kan udah membuat terobosan yang luar biasa terkait dengan IT ya waktu itu ya Bu ya. Betul. Nah waktu itu diasumsikan juga sebenarnya dengan penggunaan IT ini nanti pada saat penghitungan itu lembaga-lembaga survei polling itu kan jadi tidak ya bahasanya tidak aku lagi ya kan, karena ada proses IT yang cepat hitung yang bisa punya imajinasi enggak? Nah itu ya, 810.000 TPS kemudian mencet sama dari jam 7 sampai jam 1, kira-kira seperti apa? Emang punya kemampuan? Iya. Terus kalau tadi dibilang, oh boleh kok langsung cepat hitung dan sebagainya. Nah, dikumpulkan dulu baru dibuka ataukah pencet-pencet langsung masuk ke pusat? Itu kan itu sendiri, itu persoalan sendiri. Yang kedua lagi ya sistemnya kita proporsional, banyak partai, banyak proporsional terbuka pula. Kalau proporsional tertutup kita masih ngomongin 14 partai, 20 partai terbuka. Betul. Jadi 14 plus 10. Jadi 140 nama. Itu untuk 1 DPR. Betul. 3 DPR. Plus DPD. Ya. DPD cuma nama aja, paling 30-an ini calon kayak gitu kan. Terus kemudian Pilpres. Ya, itulah Bu. Orang kan bicara IT itu pikiran sederhananya itu ya menyederhanakan dan mempercepat. Padahal ternyata kan tidak segampang itu. Itu complicated. Sangat rumit. Dan dibutuhkan orang yang amanah. Iya. Yang punya amanah. Sementara hari ini kan kita siapa yang percaya KPU hari ini? Nah itu dia. Ya. Urusan trust itu ya Bu ya. Trust. Bukan apa-apa kalau kemudian KPU-nya tidak sesuai dengan ini, kan akhirnya terjadi yang disebut political unrest, ya, artinya ketidakpercayaan yang akhirnya membuat konflik-konflik politik yang ada, kan kayak gitu. Kalau ini kan ada ininya, yang dibolongin. Kalau itu, oh iya, dia ada kok di pencetnya. Persoalannya mencetnya dia ngerti atau mencetnya dia tidak ngerti. Jadi bisa saja dibuat sistem dipencet tapi sudah ada sistem di situ yang di rekayasa kayak gitu. Terus sudah gitu yang paham dengan sistem rekayasa itu kan sedikit. Juga, kan nggak mungkin seluruh rakyat paham dengan sistem IT ini bekerjanya seperti apa, bagaimana suara kita itu bener masuk atau tidak masuk, kan nggak tahu. Kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau toh tahu, emangnya pemilih petani di kampung tahu, nenek-nenek di kampung tahu, kakek-kakek di kampung tahu. Wah itu berapa layar yang harus mereka. Orang gila ngerti. Soalnya saya pusing aja kalau ada ulama dibunuh langsung dibilang orang gila, giliran pemilu orang gila dimasukkan menjadi pemilih. Gimana ini? Jadi itu persoalannya. Orang gila ngerti dengan IT? Gimana? Nah, jadi dulu Ardana, yang kalau kita mau mempelajari 2004, ya itu kalau kita 2004 itu luar biasa di dalam konteks kita bikin itu. Nah, tapi nanti kita pelajari. Ya. Jadi bagaimana sistem itu dibangun, ceritanya seperti apa. Tapi introduction-nya di dalam konteks penyelenggaraan pemilu, hati-hati. Jangan sok, karena variabelnya banyak sekali. Sangat banyak. Yang tadi itu tadi orang gila ngerti. Giliran saya seneng ini, giliran giliran
bunuh ulama, orang gila, udah selesai kayak gitu kan. Tapi giliran pemilu dimasukkan menjadi pemilih. Betul. Jadi itu tadi variabelnya banyak ya. Jadi ada trust terhadap penyelenggara, kemudian siapakah yang membuat ini, yang tadi saya katakan, informasi yang saya dapatkan, bagaimana dia mengorganisir 2014 itu ya. Wallahu alam dalam konteks ini testimoni dia. Di dalam konteks bagaimana yang namanya IT itu. Makanya kenapa IT-nya tidak berfungsi sebetulnya sejak 2009, 2014, 2019 nggak berfungsi kan? Karena berapa minggu baru kemudian muncul kayak gitu. Sementara sudah siapa yang percaya bahwa hari H sampai kemudian hari ke-7, hari ke-8 itu tidak terjadi? Apa yang terjadi kalau nggak ada transparan? Beda di KPU 2004 dulu jam 1 ditutup di waktu Indonesia bagian barat, langsung IT-nya di-up-kan. Dikritik, loh kan sudah ada 2 jam data masuk dari Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah yang itu beda 2 jam. Waktu itu. Jadi Ardana, Teng Ratu, maaf ya tadi ada tamu yang lain gitu. Kita tadi punya tamu yang lain. Jadi aku udah ganti. Sempet ganti baju nih. Iya. Jadi Ardana kembali lagi ke yang tadi ya, yang saya bicara tentang IT, e-voting. Ya kadang-kadang kan banyak juga akademisi yang bicara tentang transparansi ini e-voting, hanya bicara tentang variabel mahalnya dianggap transparan dan sebagainya, tapi detail account dari yang bagaimana penggunaan teknologi itu kadang-kadang tidak terpikirkan. Memindahkan surat suara yang sangat besar itu ke dalam kotak box elektronik itu. Ya kan itu kan sistem. Jadi dari mulai sistem distrik, tapi kita kan sebenarnya sistem proporsional dengan banyak partai, dengan banyak mix member system ya. Jadi di satu multi member di satu dapil kayak gitu, itu juga berpengaruh. Belum lagi ya di Indonesia kan kadang-kadang kita bicara trust kepada lembaga itu kan rendah. Betul. Jadi yang tadi pengalaman dalam pemilu-pemilu sebelumnya dan sebagainya itu semakin sulit. Jadi nanti akan terjadi yang namanya hegemoni IT. Nah ini kan persoalannya di mana posisinya, di Singapura, di Hong Kong, kita mau atau di Imam Bonjol kayak gitu kan. Ini kan persoalan. Sementara yang tadi saya sebutkan ternyata berapa waktu lalu 10 kementerian saja di apa istilahnya di hackers itu istilahnya diretas kayak gitu, termasuk Badan Intelijen Negara menurut sumber ya berita yang kita baca kayak gitu ya. Dan serunya kan pada saat membuat itu desain itu, ini beritanya yang tadi saya bilang ya, termasuk BIN, para hacker Cina telah menembus dan menyusup 10 kementerian dan lembaga Republik Indonesia. Nah ini dari radaraktual.com. Nggak taunya memang orang katanya justru orang Cinanya masuk di dalam beresin IT. Sepertinya dia mungkin pegawai dari, kita nyebut label nggak apa-apa nih Mas di sini. Jangan. Jadi dari sebut ada label di situ yang dipakai, yang kemudian orangnya nggak taunya orangnya juga Intel kayak gitu kan. Ini jadi isu tentang kedaulatan, isu tentang kemandirian kita sebagai bangsa. Bagaimana? Jadi kayak gitu. Jadi ketergantungan IT pada international vendor kayak gitu ya dalam konteks ini. Sementara kita kadang-kadang tidak mempercayai anak bangsa sendiri. Itu dia. Nggak tahu bahwa kita itu akan lebih IT aman kalau dengan. Itu buat saya ini. Dalam arti bahwa penggunaan teknologi informasi itu tetap penting gitu kan. Dan pastinya kita harus belajar di 2004 karena ibu yang pertama sekali meletakkan sebetulnya fondasi itu. Jadi sebetulnya nggak cuma
situng saja. Sebetulnya waktu itu desainnya itu sudah ada yang logistik. Betul. Logistik tuh sudah dibuat oleh KPU 2004. Iya, ya, walaupun tidak dipergunakan di pas 2003 kayak gitu. Tapi setelah pemilu baru kita bangun yang namanya sistem logistiknya, sistem ya semuanya itu. Berarti itu udah ada di zaman Ibu ya? Sudah ada. Iya, Terakhir yang bikin itu anak, ya tetap anak-anak kita. Ya, Basuki dan kawan-kawan dari ITB itu yang mempersiapkan sistemnya di dalam konteks itu. Tapi kan database penduduk itu juga 2004 kan. Kemudian hasil pemilu melalui IT. Itu di 2004 juga, karena sebelumnya bukan KPU yang bikin, UN yang bikin kayak gitu, dengan fax gitu ya, tapi tidak seluruh kecamatan atau seluruh TPS kayak gitu kan. Betul. Nah, jam soalnya jam itu sudah di 99 itu jam. Jadi dari mana dikirim kemana, karena semua dikirim ke Jakarta dalam konteks itu. Oke. Nah iya Bu, sekarang kan itu ramenya ternyata sudah di 2004. Sekarang ini kita kenal itu tadi sistem informasi logistik, sistem informasi pencalonan pemilu, silon, kayak gitu ya. Itu ada itu desainnya sebetulnya kayak apa namanya? Apa kalau planningnya itu? Blueprint. Nah, blueprintnya di 2004. Ada, 2004 sudah bikin itu. Sistem informasi penghitungan suara, situng. Nah, Ibu kan itu yang dibuatkan 2004 itu. Dengan berapa sampel kalau apa penyelenggara polling kan ya waktu itu. Iya. 2004 waktu itu pollingnya itu 1719 TPS sampai cuma saya hafal. 19 TPS. Nah, saya jelaskan dulu ya, karena waktu itu di video kita yang pas IT ada sedikit kesalahan teknis. Jadi mungkin ada beberapa saya angkat di sini. Jadi dulu waktu yang pertama anggota KPU saya kebetulan diangkat ya kemudian oleh KPU ya dalam komisioner untuk menangani IT KPU. Jadi kayak ketua divisi kan kita bahasanya, tapi langsung di bawah komandonya ketua KPU. Ya, jadi kebetulan Prof. Nazaruddin Samsudin itu putranya itu ahli komputer juga. Kebetulan di rumah saya adik-adik saya, ipar saya itu insinyur elektro yang juga ahli IT juga. Jadi paling tidak setiap kali kita bicara di kantor sampai di rumah kita tanyakan kayak gitu. Nah akhirnya pada saat, nggak usahlah kita bahas yang lama, pada saat saya masuk jadi ketua divisi itu saya rombak, saya nggak mau tim lama, saya mau timnya semua baru. Karena saya kan nggak tahu seberapa emotional relationnya dengan anggota KPU yang lama. Ya akhirnya kita bikin tim baru, kita minta anak-anak muda ternyata yang dari ITB, kemudian dari BPPT, dari LIPI gitu ya, anak muda. Ada sih yang dari UI dulu juga ada muda, ada yang enggak. Kemudian dari LIPI itu akhirnya Dr. Akhyar yang menjadi ketuanya, ketua timnya. Ya, ada Dr. Bogi, ada Dr. Fahmi, ada Basuki Suhardiman yang dari ITB, ada Andre Ariana, ada Faisal, Mbak Abdullah. Jadi terus kemudian ada anak-anak muda luar biasa dari kampus-kampus, dari Undip, dari ITS, dari ITB, yang itu luar biasa. Bahasanya Basuki kan saya bore kayak gitu ya, pas gimana nih, kita cukup nggak waktu untuk mendesain? Tenang aja Bu, nanti kita datangkan ini pasukan jin kayak gitu. Maksudnya tahu-tahu datang anak-anak muda yang pakai kaos, yang pakai sendal jepit. Jadi bukan yang IT yang biasanya pakai baju, pakai jas, pakai dasi. Enggak, ini aktivis kerjanya aktivis IT. Jadi itu ya, terus kemudian didesainnya untuk bikin situng itu. Jadi membangun infrastruktur jaringan dan data center,
aplikasi sistem penghitungan suaranya, situng, kemudian SDM-nya itu siapa, operator entry data, kemudian kinerja IT-nya KPU sendiri dan rencana strategisnya. Ini penting untuk dilihat karena pemilu kita waktu itu kan DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, Pilpres. kemudian Pilpres 2 putaran. Putaran 1 dan putaran 2 kayak gitu kan. Nah, data entry-nya di mana? Kecamatan. Jadi kita dulu sudah di kecamatan nih Bu Ardana. Luar biasa. Ya, Daeng Ratu. Siap. 2009 balik lagi ke KPU kabupaten. Kita dulu sudah sampai di kecamatan. Smallest information unitnya adalah polling station TPS. Kita punya yang namanya formulir C1 IT KPU. Saya masih ingat itu kalau nggak salah SK-nya nomor 37 atau berapa kayak gitu. Kayaknya segitulah dalam konteks itu. Nah, untuk apa nih? Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu melalui teknologi informasi dengan mengirimkan dan menampilkan data perolehan suara dengan cepat, akurat, aman dan murah. Ya kan? Jadi bukan yang itu, karena ini kan terlatih mahasiswa. Mahasiswa itu ada dua ininya. Dia fungsinya selain dia pekerja data entry, dia juga bisa mengawasi kan di kecamatan kalau terjadi transaksi. Karena pas banget Ibu itu. Dari studi saya waktu itu ternyata transaksi itu banyak terjadi di kecamatan. PPK. Nah, ini kan aktivis mahasiswa tuh gitu ya yang ada di situ. Waktu itu ada saya banyak lah yang bully, yang kemudian diperdebatkan di media. Kenapa bukan pekerja bank kayak gitu kan? Yang dulu kan sebetulnya Cisco Hats gitu ya, yang haji itu loh, sistem haji dari bank. Terus saya bilang mentalnya beda. Kalau petugas data entry IT KPU ini mahasiswa, aktivis pula kayak gitu ya. Dia menjadi aktivis, dia bisa nongkrong di situ, menunggu, ngawasi, kayak gitu kan, jadi mengontrol, gitu ya. Tapi pada saat yang sama, ini menjadi yang disebut laboratorium pendidikan politik terbesar yang pernah ada di Republik ini untuk mahasiswa. Bayangkan kita kirim ke 4.167 kecamatan, 440 kabupaten kota, 32 provinsi dan data center disaster recovery center yang ada dan di Jakarta. Dan itu real partisipasi. Real partisipasi mahasiswa. Bukan mobilisasi. Keren banget, Bu. Maksudnya pelajarilah apa yang sudah kita kerjakan, kira-kira dikembangkannya seperti apa. Jadi jangan lompat-lompat, karena kalau kita itu ya kalau berjuang kayak gitu emang harus ada konsistensi di dalam konteks itu. Betul, Bu. Dan kita membangun mengembangkan perangkat lunak, melatih dan mengirimkan operator entry data. Ada enggak yang namanya apa ya, kayak konflik? Dan ada. Betul, iya pasti ada dong. Jadi konfliknya itu begini. Saya kan bilang, kalian semua, jadi ada PMKRI, ada HMI, ada PMI, ada PMII, ada IMM, ada Hindi Budaya, ada BEM. Saya bilang gini, buat data, ada 5.000 sekian kecamatan. Di mana kira-kira anak buahmu di Indonesia ini masuk di situ? Saya nggak mau memobilisasi ya. Waktu itu masih ada dari Forum Rektor. Ikut juga Forum Rektor kayak gitu. Ya sudahlah, mau ikut ya sudah. Walaupun saya bilang Forum Rektor itu orangnya siapa? Kan nggak mungkin ngirim dosen atau rektor ke kecamatan, kan nggak mungkin kayak gitu. Pasti itu bahasanya kan di subkonkan kayak gitu ya. Nah, sementara kalau saya ngomong PBMI, kan ada di situ cabangnya, di situ ada rantingnya, demikian juga IMM, demikian juga PMKRI. Jadi saya bilang, kalau di NTT pasti banyak PMKRI lah, kan daerah Kristen kayak gitu ya. Ternyata Kalimantan IMM yang banyak kayak gitu. Jadi daerah-daerah itu punya kekuatan dari ini. Tahu-tahu Forum Rektor ini semua dikasih satu setiap kecamatan. Terus ya ini ya, qadarullah. Ada saja Allah itu mengingatkan kita kayak gitu ya. Jadi memang kita harus berdoa terus, minta perlindungan ya dari Allah. Gerakan saya dulu apa? Ada tahu nggak?
Apa tuh Bu? Baca Fatihah. Mana ada anggota KPU gerakannya membaca Al-Fatihah? Karena kita kan takut. Ya, takutnya bukan takut karena peserta pemilu atau apa, enggak. Takut nanti kita tanggung jawabnya di hisabnya bagaimana nanti di akhirat, kayak gitu kan. Sebetulnya waktu itu kita kasih nih doa al-maksurat pagi petang. Tapi kan pagi petang aja kalau baca sendiri 30 menit kayak gitu kan. Terus bagaimana? Akhirnya saya bilang, doa apa ya, baca apa ya yang kira-kira semua orang Islam itu pasti bisa baca kalau dia sholat ya. Betul, Al-Fatihah kan. Jadi itu juga doa jadi kita nggak cuma sekedar ngirim ini atau koordinasi, enggak, sampai doa pun kita bersama-sama kayak gitu dengan anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten kota. Jadi kembali lagi yang tadi, terus saya bilang nggak mungkin lah forum rektor punya ini di seluruh kecamatan. Itu kan artinya memobilisir kan. Nah, secara tidak sengaja waktu saya rapat dengan UNDP, UNDP itu cerita sendiri aja. Kalau dia mau membelikan yang namanya mesin fax untuk kecamatan yang semua yang kita kirimin IT, terus nanti C1 IT setelah dikirim ke KPU, mereka fax ke UNDP. Nggak bener banget. Langsung saya rapat, ya in atau out now. Saya nggak mau di tim IT KPU ada double agent. Iya. Siapa yang coba tuh? Ini orang bule, nggak tahu rapat, nggak tahu pokoknya rapat koordinasi apa kayak gitu waktu itu. Qadarullah. Qadarullah. Keluar dengan sendirinya. Jadi waktu saya rapat saya tanya langsung, terus katanya oh ini. Mereka meminta saya surat untuk kayak surat untuk tidak mau pakai forum rektor. Aku bilang, emang Anda pernah ini di sini bikin proposal, pernah saya terima? Kan enggak ada surat apa-apa. Sama juga PMKRI waktu itu juga kayak gitu, minta MOU dengan KPU. Terus saya bilang, kamu siapa? Iya kan? Kamu siapa? Masa KPU harus MOU dengan PMKRI? KPU itu MOU-nya dengan Kementerian Pendidikan. Dan kalian semua berada di bawah, mahasiswa di bawah Kementerian Pendidikan. Makanya kemudian ternyata saya ketemu dengan Dirjen sekolah menengah ini, sekolah menengah apa kalau SMK? Kejuruan. Ya. Ada 440 kabupaten kota yang ada SMK-nya. SMK, ya di dalamnya kok belajar komputer gitu ya Bu ya? IT, komputer. Jadi akhirnya guru-guru SMK dan beberapa muridnya juga diajak. Karena setelah dibuat yang seperti itu ya kurang memang dari mahasiswa. Jadi saya ngomong dengan PPHMI, saya ngomong dengan PMKRI, saya ngomong dengan IMM dan seterusnya. Nah, yang lucunya dengan BEM kayak gitu ya, mereka agak tersinggung karena kan datang belakangan nih guru SMK-nya. Terus saya bilang, Anda kok ngiri sama guru yang ngajarin kalian tuh siapa kayak gitu. Jadi waktu itu kita MOU-nya dengan Menteri Pendidikan. Jadi bukan dengan PMKRI, HMI dan sebagainya. Ada lagi kayak model HMI gitu, merasa saya juga HMI kan, pernah kayak gitu. HMI itu sampai mati pastinya. HMI kami nggak selesai kayak gitu kan, nyanyinya masih HMI kayak gitu, himnenya himne HMI, nggak ada masih himne Yunda kami. Kanda. Tetap Yunda. Yang seperti itu. Terus saya bilang, saya tahu kalian akan kerja baik, tapi kalau saya hanya bekerja dengan HMI, low trust, masyarakat akan tidak percaya. Iya, betul. Kan cuma satu. Betul. Yang kedua, saya juga nggak mau. Emang kalian nggak akan menyandra saya? Setuju. Jadi ini juga sebagai aktivis NGO, aktivis mahasiswa dulu Senat, HMI, ya ngerti lah dalam kayak gitu. Ntar dulu kayak gitu. Jadi yang tapi yang kedua lagi, ini menjadi meja kebersamaan
kayak gitu ya, antara kelompok-kelompok aktivis mahasiswa yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan bisa bekerja sama. Saya bilang ini menjadi satu model masa depan Indonesia, karena kalian ini dari berbagai macam kelompok. Jadi yang saya bilang tadi, laboratorium pendidikan. Cuma kan saya nggak boleh ngomong kayak gitu keluar toh. Kalau laboratorium pendidikan, wah nggak bisa dipercaya jadinya kayak gitu kan. Jadi katanya masih exercise, masih exercise gitu, masih belajar. Gitu. Nah kita dulu jaringan Telkom gitu ya, kita pakai VPN dial Telkom untuk 2.569 kecamatan, ya kan. Nah tapi kan kita punya 4.000 berapa tadi, 167 kecamatan ya, atau lebih ya inilah. Telkom juga begitu, kami bisa 100%. Saya cuma, data saya Telkom cuma punya 51% jaringan. Dari mana Anda mau ngomong 100%? Jadi gini loh Pak Telkom, saya bilang, tunjukkan saja di berapa titik kecamatan Pak Telkom itu bisa deliver ke KPU. Jadi nggak usah, kalau nggak bisa 100, nggak perlu gitu kita itu harus 100%. Enggak. Pokoknya semua yang Telkom punya, itu di situ kita akan pakai. Itu akan ada proyeknya KPU di situ, kayak gitu. Jadi itu pertama kali Indonesia menarik data kabel kecamatan, data kabel ya. Bukan data yang voice ini, data kabel sampai 4.167 kecamatan ya, atau berapalah sekitar itu ya, di 32 provinsi, 416 kabupaten kota. Keren banget Bu. PSN itu apa? Satelit. Satu-satunya ya, pesawat satelit nasional atau Nusantara itu satu-satunya ada. Itu untuk di 1.850 kecamatan dan kabupaten ya, termasuk kabupaten juga. Karena ada daerah yang nggak ada Telkom. Nggak ada Telkomnya. Jadi itu kita tarik kabel sampai kecamatan. Luar biasa. Akhirnya baru kecamatan pakai itu Bu ya. Jadi Telkomnya sesudah itu mengatakan sampai istilah-istilah teknisnya mereka terpaksa harus jadi kayak pelatihan Telkom yang bayarin KPU. Ya kan, proyeknya dari KPU dalam konteks itu. Tapi kan ini negara, ini juga waktu itu negara. Jadi nggak tahu sekarang udah masih negara atau enggak kayak gitu. Itu ada 240 data sirkuit. Nggak ngerti lah ini yang kayak gitu-gitu. Bagaimana saya nggak ngerti, karena ini ada catatannya 700 sampai 1.000 concurrent port, 28 Mbps backhaul bandwidth, 100 kalau provinsi itu kabupaten 150 concurrent ports, 4 Mbps backhaul bandwidth. Bola nggak ngerti aku, ini anak-anak yang luar biasa tim saya di dalam konteks tim ininya. Jadi infrastruktur dan data centernya itu jelas ada standarisasinya, ada availability-nya, ada modularity-nya, ada scalability-nya, ada right sizing-nya, ada speed of development. Semuanya itu kita bangun, dan itu anak-anak lo yang bangun. Ketes yang engineers in this country kayak gitu. Luar biasa. Dibayar enggak? Nah itu dia. Enggak. Masya Allah. Jadi dibayar sih 1 juta per bulan. Jadi kayak tim-tim kayak, kalau tahu kan kalau kita punya tim SK, tim pasti ada juta sebulan. Iya. Tapi kita waktu itu ini demi bangsa dan negara. Ya mereka betul-betul. Ya paling kita ajak makan mie goreng, mie rebus, nasi goreng, persis yang jualan di depan KPU itu loh. Iya tahu. Kalau jam 11 malam, jam 12 malam, ada yang masih lapar gitu. Mau mie goreng nggak? Mau ini nggak? Ayo kayak gitu. Yang harganya berapa? 7.500 atau berapa kayak gitulah. Tapi saya pun juga ikut makan, wes nggak peduli lah mau gendut mau apa kayak gitu ya, tetap kurus aja sih di KPU kayak gitu. Nanti kadang-kadang yuk kita makan yuk, saya ajak makan ke itu nasi uduk di gondang dia, wah ngomongnya husnul hasil dari di korupsi KPU makan deh. Kalau masih beli nasi uduk kayak gitu ya, masih levelnya nasi uduk, nggak usah
anggaran dari KPU, sekali saya jadi pembicara aja juga cukup untuk membiayai. Jadi that's the whole thing yang terjadi dalam konteks itu. Nah, kita bikin data center. Di data center itu yang waktu itu menarik itu ya, itu ada robotic tape backup kayak gitu ya. Terus ada, nggak tahu ini waktu itu berapa tera ya, 12 tera atau 16 tera. Terus ada 64-bit Itanium server yang di Jakarta waktu itu ada 3 cuma. Bank of Tokyo, KPU, terus nggak ada satunya lagi apa? Hanya ada 3. Jadi itu canggih banget gitu yang kita miliki waktu itu. Karena database penduduk dengan 12 variabel juga ada di situ. Nah, orang kan selalu mengatakan, oh data centernya ada rumah Arta. Nah, itu kalau orang Jawa tahu itu rumah Arta itu apa? Arta Graha kayak gitu kan. Jadi dihubung-hubungkan. Terus saya bilang, iya, untuk bikin data center ini itu habisnya 54 miliar. Uang kan, Arto, kalau bahasa Jawa Arto. Lah ini ruangannya rumah. Jadi rumah uang gitu ya, Arta Graha. Arta itu rumah. Ada aja. Padahal tempatnya di mana? KPU. Data centernya di KPU. Disaster recovery centernya yang dianggap di mana? Wah, mereka banyak fitnah ternyata. Spekulasi. Mau tahu tempatnya di mana? Telkom. Masya Allah. Kita titipkan di Telkom. Karena kan Telkom memiliki tempat yang untuk begitu dan ya kabel-kabelnya ya memang Telkom ya jadinya sudah mereka punya. Nggak ada itu di tempat yang para bandar-bandar ekonomi Arta Graha. Serius itu mungkin ada tuh di media-media waktu itu ya. Jadi tapi saya cuma jawabnya kayak gitu. Oh iya, 54 miliar itu Arto. Orang Jawa, coba itu kalau 1000-an koin gitu, seberapa banyak itu 54 miliar kayak gitu ya. Terus kan harus ditaruh di rumah. Nah, jadi rumah itu Graha. Jadi Graha Arto Graha gitu. Jadi luar biasa akhirnya pelatihannya gimana? Anak-anak. Jadi pelatih-pelatih yang itu tuh anak semester anak ITB ya, jadi tim pelatihnya banyak itu anak itu. Jadi mereka pergi, sempet sih kita bawa ke nasional, yang kayak koordinator, jadi HMI itu ada semua. Kita pelatihnya di mana? Di KPU. Kita dulu sebelum ada peraturan menteri PAN ya waktu itu, nggak boleh rapat di mana di hotel. Kita udah rapatnya di KPU, bikin pelatihannya di KPU kan, kita punya aula yang relatif bagus ya di lantai 2 kayak gitu. Ya, akhirnya kita bikin pelatihan nasional, terus kemudian daerah-daerah juga bikin pelatihan sambil kemudian bawa situngnya itu. Waktu itu kan ada di hack juga ya, tapi hacknya itu bukan di mesinnya, jadi kalau nanti saya kasih ke Mas Aji ya supaya bisa melihat ininya infrastrukturnya. Jadi kayak gini Ardana. Oke. Ya, jadi ini dari ini internetnya, ini yang untuk keluar. Lah yang di hack itu yang untuk keluarnya. Ya, tapi yang di sininya enggak. Yang di dalam KPU-nya tidak. Ya, jadi nanti kalau dilihatin itu ya. Terus gambarnya adalah sih. Nah, ini yang data centernya. Ini yang tadi 64-bit Itanium server, ini robotic tape backup. Jadi per berapa itu pasti dia secara otomatis di backup. Terus ini yang berapa tera jadi itu. Jadi aman ya Bu ya. Backupnya luar biasa. Kalau backup iya dalam konteks ini alhamdulillah. Nah, ini skenarionya. Jadi dari TPS kemudian dibawa kemudian diisi ini operator ini kecamatan ya Bu ya. Mahasiswanya. Tapi dia harus mendapatkan approval dari PPK. Jadi tetap kita libatkan PPK-nya. Bukan tidak. Jadi ini bukan satu sistem sendiri, enggak, dia adalah sistem yang terkoordinasi. Kemudian dikunci baru dikirim ke KPU. Ke database server. Ya, ada operatornya lagi kayak gitu kan. Nah, baru kemudian dikirim skenario-nya seperti itu, baru kemudian di up. Kalau ada kesalahan gimana? Kita punya help desk.
error handling. Okay. Ketuanya ini lulusan Amerika dari Purdue University, orang dari LIPI, Dr. Bogi itu. Dia tuh yang ngurusin dengan kalau terjadi kesalahan macam-macam yang kayak gitu, bagaimana menurunkan. Yang menurunkan itu kita turunkan, tapi kita nggak bisa mengganti sendiri. Jadi kita suruh lagi yang namanya mahasiswa yang di kecamatan untuk mengirimkan yang benar. Tapi itu pun harus ada, jadi harus pelapor, simpul, PPK, KPUD kontestan kayak gitu ya, ada laporannya ya, kemudian data center operator, error report, verifikasi, koreksi, kemudian ada berita acara, baru kemudian mereka kirimkan. Ada berita acaranya. Jadi masih ingat dulu ada berapa ratus TPS di Jawa Barat, itu 0 semua kecuali satu pasang 300. Iya, itu kan aneh, ya kan? Itu hacker ya Bu ya? Enggak, ya? ternyata begitu. Okay. Tapi kita karena itu keputusan dari KPU provinsi diulang, yang ada pesantren dulu tuh loh, karena ada pesantren di Jawa Barat Az-Zaitun lah, kita udah lama jadi nggak apa-apa lah kita sampaikan Az-Zaitun waktu pilpres yang putaran pertama itu begitu. Nah di pilpres putaran 2 ternyata juga ada di Bali itu Megawati full 300 semua, SBY kosong semua. Tapi di Makassar Yusuf Kala 300 semua, Megawati kosong semua. Tapi kita cek lagi, kita nggak mau model yang kayak di legislatif, di pilpres kita cek ternyata oh memang betul, lapangan begitu betul. Ya udah tidak perlu ada dan tidak ada laporan, cuma karena data kita kan ngelihat nih data aneh nih, apa yang terjadi di lapangan gitu. Kalau semua yang kayak perlu gitu memang dicek ya. Dicek ulang. Walaupun logis sih sebenarnya. Ya, setelah ditanya, setelah kita kita yang aware gitu betul. Ya. Terus kemudian kita cari tahu ternyata memang begitu. Baru kemudian ya sudah kita nggak ini. Toh semuanya juga tidak masalah kayak gitu ya. Betul. Jadi kita dulu punya relawannya untuk legislatif sampai 28. Pokoknya semuanya itu sampai hampir 54 ribuan lah untuk Pilpres 1, Pilpres 2 dan legislatif. Ya. Perguruan tinggi negeri, jadi dari Syahkuala sampai Uncen. Saya sampai seru itu waktu di Komisi 2. Wah, dihina-hinakan. Siapa itu? Apa namanya? Pemenang tender proyek petugas data entry IT KPU. Mau belajar dulu siapa di Komisi 2. Nah makanya kadang-kadang saya heran, nggak taunya itu ya kalau di komisi itu ya, ke RDP itu katanya itu suka lembaga-lembaga itu mendapatkan pertanyaan sebelumnya. Jadi sudah bisa menjawab sebelumnya. Kalau gitu kenapa kita nggak dikasih tahu kayak gitu? Jadi terus ada yang ya. Ini pasti nih KPU fokus ini pasti sudah tahu. Nggak pernah kita dapat. Kemudian kayak gitu, saya tanya soal bocor ya kalau. Terus saya sih jawabnya ya, kalau sekarang enteng aja ya. Kita semua kan dosen. Iya, kalau dapat pertanyaan kan, ya paling gini lah. Hari ini kita akan bahas logistik. Hari ini kita akan bahas IT. Ya kan kita bawa semua data logistik yang perlu untuk disampaikan, data IT yang perlu disampaikan. Ya sudah. Kok jawabnya bisa? Ya bisa lah, kalau Anda kerja kan pasti bisa, insya Allah bisa kayak gitu kan, bukan kemudian kecuali kalian nggak kerja ya susah, ngarang kan susah. Tapi kalau kita kerja kayak saya dulu pernah yang pertemuan dengan Kapolri, Menteri Dalam Negeri dan KPU-nya kebetulan saya diperintahkan oleh Pak Nazar karena pertemuan yang pertama, karena ini sudah ngomongin data logistik, pertemuan ya. Kayak sekarang kayak gitu ya, daring kayak gitu ya, dengan Kapolda, Gubernur dan KPU provinsi se-Indonesia di Mabes Polri. Jadi duduk itu Kapolri, siapa dulu itu? Kok jadi aku lupa? Baktiar, siapa namanya? Iya, Kapolri zaman saya. Pak Bahtiar, siapa sih namanya? Bahtiar itu siapa itu namanya? Terus Menteri Dalam Negeri dan saya. Dalam negerinya waktu itu. Gubernur Sumatera Utara. Iya. Ibu.
kami yang dari surat suara belum selesai, Sumatera Utara, Dai Bakhtiar, belum selesai semua. Bagaimana ini KPU? Kenapa yang namanya pencetakan suaranya disentralisasikan? Bapak Gubernur, saya bilang, untuk dapil Sumatera Utara, Riau, dan Aceh, Nangguru Aceh Darussalam, itu pemenang tendernya adalah CV Maju Medan. Dan ternyata Pak Gubernur, CV ini percetakannya tidak maju-maju. Jadi tolong kalau Bapak Gubernur mau membantu, tolong diingatkan itu CV Maju Medan yang tidak maju-maju. Kayak gitu. Untungnya ya saya kasus-kasus yang seperti itu saya ingat. Maksudnya ya karena kita logistik, bahkan saya itu harus standby kalau Pak Nazar, Prof. Nazarudin, Ketua KPU harus tugas ke daerah. Karena bisa anytime, Husnul, ini data katanya di daerah ini. Jadi aku tuh harus aware dengan semua data. Untungnya data saya bawa, semuanya. Jadi saya itu selalu kemanapun saya bawa data. Jadi gini Pak, kayak gitu. Terus ada lagi yang dari Sulawesi Tenggara. Ini kesalahan dari panitia, antara panitia percetakan dengan tidak memperhatikan yang namanya peta distribusi. Kenapa Sulawesi Tenggara itu dicetak di Manado? Harusnya lebih dekat ke Makassar lah. Ya betul. Jadi yang seperti itu sampai harus dipotong, harus dipindah, harus di ini, atau surat suara sudah jadi salah kirim. Mestinya ke Gorontalo, kita kirim ke Berau. Wow. Kalau kemudian kita dari Berau dibawa lagi ke Balikpapan, ini naik pesawat ke Balikpapan, dari Balikpapan baru ke Gorontalo. Itu lebih lama dibandingkan ya udah cetak lagi kirim langsung ke Gorontalo. Jadi yang seperti itu selalu ada di dalam penyelenggaraan pemilu, asal tidak fatal. Ya pasti ada. Jadi kayak contohnya kita kan sama saja itu pemirsa ya, kalau penyelenggaraan pemilu itu seperti kita itu punya hajatan yang kita undang 155 juta pemilih, ya enggak? Betul. Terus kemudian kita punya tempat makan itu TPS-nya maksudnya waktu itu 500 sekian ribu kayak gitu kan. Petugasnya 5,5 juta. Kalau sendoknya hilang satu, gelasnya pecah satu, terus tahu-tahu hujan kita harus bisa yang namanya secepatnya sewa tenda supaya tidak kehujanan. Betul. Itu pasti ada. Ya. Tapi kita kita kerja di bengkel. Kalau baju kita kena oli ya iya, tapi kalau makan oli ya jangan. Kayak gitu kan. Jadi berbagai macam yang namanya isu itu dibangun, sepertinya kita nih balik lagi ke IT. Jadi waktu itu TPS-nya yang ada IT-nya 567.717. Dulu PPS itu 70.669, memang nggak semuanya. Kita ini kecamatan 5.108, jumlah kecamatan berkomputer 4.167, kabupaten berkomputer 416, jadi nggak 440 ya. Tapi kan ada provinsinya juga, provinsinya 32, perangkat komputernya 8.005 yang kita kirim. Ya, operatornya 28.000 untuk pilek, 14.500 untuk pilpres 1 dan 12.800. Jumlah pemilih yang terdaftar 153.317.615. Ini 2004 ya. Nah, data yang kita peroleh waktu legislatif itu 81%, 81,94%. Itu 458.672 TPS. 4 parlemen. DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPR RI. Dan itu dengan nama-nama juga. Jadi ada data per namanya mendapatkan suaranya berapa. Detailnya ya, karena multi members itu. Makanya kenapa
dia cuma 81,94 karena banyak kerjaannya dan harus ditutup gitu. Kenapa ditutup? Karena sudah ada manual, jangan sampai kemudian nanti itu yang bisa tercover. Ya. Dan itu kan pertama kali yang tadi 458.672 TPS disamakan dengan survei yang 1719. 1719 TPS. Ya. Kebayang ya. Nah, kalau Pilpres 1 itu 90,72%, 513.596 TPS. Pilpres 2 96,80%, 547.419 TPS. Ada datanya per TPS itu ada semua. Dan itu kalau ingin meneliti, semua data itu ada di Arsip Nasional Negara Republik Indonesia. Kita waktu itu kerjasama Daeng Ratu dengan Arsip Nasional. Kerjasamanya apa? Kerjasama supaya dokumentasi semua sejarah kepemiluan gitu, peletakan dasar fondasi, dasar atau fondasi sama fondasi dari politik administrasi penyelenggaraan pemilu itu bisa dijaga dengan baik. Jadi kalau tertarik untuk melihat itu, ada satu kopinya di Arsip Nasional Negara Republik Indonesia. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi votersnya kalau dilihat dari votersnya itu tadi ya sudah sama aja lah, IT, manual dan sebagainya. Kalau kecamatannya ya, yang manual itu 5.106, yang IT-nya 4.157. Itu di legislatif, di Pilpresnya semakin lebih banyak IT-nya kan 4.639 dan 4.800 di Pilpres 1, Pilpres 2-nya 4.826. 26 ya. Ada yang bertanya ke saya, kenapa Mbak, kenapa Bu kok tidak dibuat 100%? Nggak boleh juga. Iya. Ya, tapi alasannya selain yang tadi, tidak semua kecamatan memiliki bukan jaringan, listrik. Oh iya, itu jadi yang waktu itu ada yang lebih mendasar. Ada media, bahkan ini Kompas, level Kompas kayak gitu ya. Hanya 42%, 42 kecamatan yang baru menerima komputer IT KPU. Kira-kira Ardana, menurut Ardana berapa kecamatan yang kita kirim? Ya cuma 42 itu di satu provinsi itu. Kenapa? Karena kecamatan lainnya gelap gulita, belum ada listrik. Bagaimana kita akan mengirim komputer kalau di situ tidak ada listriknya sama sekali? Artinya nanti jaringannya juga nggak ada dan sebagainya. Itulah yang kadang-kadang tidak difahami dengan baik. Gitu. Direcokin nggak direcokin, ada yang merasa ahli IT tapi sebetulnya dia S1 jurnalistik atau komunikasi kayak gitu ya, tapi ahli IT kayak gitu. Nah, yang menarik lagi untuk disampaikan adalah butuh berapa lama ya. Jadi kalau misalnya legislatif tadi kan 1719 ya. Iya. Jadi 1700 Jadi ini ya, mereka bikin nih di hotel yang sama, mau bikin konferensi pers. Oh ya, di hotel yang sama. Ya kan gitu. Kita kan di Borobudur ya, tabulasi nasional pemilu itu. TNP, tabulasi nasional pemilu. KPU di hotel Borobudur. Ya, kita sudah, mereka 1700 ya. Kita sudah 30 ribuan TPS. Malamnya di sini sih sudah hampir 100.000 TPS, besoknya sudah di atas 100, di hari ketiga sudah di atas 200, sampai hari kelima menjadi yang tadi 400. 5 seminggu sih 400 sekian ribu TPS. Ya karena lambat, karena kan 4. Ya kan? 4, DPR provinsi, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPD dan DPR negara. Dan nama-namanya kayak gitu kan, semua kan ada hasilnya itu. Tapi pada saat Pilpres, datanya saya tinggal dini hari jam 2 pagi itu sudah 265 ribuan TPS. Saya masih ingat itu gara-gara saya tinggal. Berapa yang sudah masuk? 265 ribuan TPS.
hari pertama. Hari kedua sudah di atas 300, 400. Pilpres 2 lebih dahsyat lagi. Hari kedua yang baru setengah hari aja udah di atas 400 ribuan TPS. Yang cuma dua pasang itu di Pilpres putaran 2. Jadi artinya yang tadi Bu, yang lembaga polling yang 1719. Saya sampai ingat jumlahnya ya, 1719. Oh, mereka nulis nih di media. Ya, pastinya. Di media. Data IT KPU baru sekian persen. Data survei sudah 60% KPU. N-nya nggak disebutkan. Yang satu N-nya 1719 TPS, yang satu N-nya 500 sekian ribu TPS. Nggak disebutkan N-nya. Nah, jadi itu luar biasa. Sempat di Pilpres 1 atau Pilpres 2 ya. Kan kita ngasih juga ke media-media itu. Dijual. Masya Allah. Kan dulu SMS ya. Iya. 2.500. Padahal perjanjiannya tidak boleh dijual karena ini milik rakyat. Jadi silahkan aja pakai. Dijual. Padahal dia kan dapat dari KPU gratis. Iya. Jadi tim presiden itu semua dapat. Gitu ya. Jadi tim presiden dapat data dari KPU. Terus kemudian ya mereka bisa membuka dari websitenya KPU, tapi mereka juga kita kirimin secara khusus kayak gitu kan sebagai peserta dan media. Mereka malah ngata-ngatain Pak Nazar yang katanya wah macam-macam lah, kita nggak usah bicara itu. Ya udah, saya nggak kirimin. Wah ribet kan, wah saya dihina-hina. Ini kan data milik publik, harus transparan, harus diberikan. Sudah. Jadi saya cuma ngasih ke antara RRI sama TVRI. Lu mau bermain politik? Sudah, lihat di RRI sudah apa itu yang namanya running text terus gitu di daerah mana, wah terus kan segini di mana kabupaten ini, kabupaten ini sudah apa namanya sudah naik bergerak data itu antara RRI TVRI. Sudah, emangnya mau bermain politik, tanya dulu gitu. Sebelum Anda tanda tangan kita nggak akan kasih data itu. Tapi pakai kayak gitu, ini kan data publik. Ya makanya data publik jangan dijual. Kok kalian jual? Ibu juga jadi tahu ya dijual itu ya. Dijual, gue berhentiin dijual. Pusing kan dia jualan katanya diperintiin datanya. Emang kalian bayar dari kita? Kan enggak. Oh ya jadi bayarnya kurang. Lah, jadi saya ngomong kayak gitu katanya bayar. Emang kamu sudah bayar kayak gitu kan? Saya geli Bu, kalau sekarang kan versinya jual beli C1, padahal itu milik publik. Milik publik C1 dijual beli gitu ya. Nah, jadi intinya adalah memang ini luar biasa dalam konteks itu. Dan setelah selesai data-data yang kayak laptop di kecamatan diberikan kepada kecamatan yang bersangkutan. Terus banyak berkah ya KPU 2004 ya. Teleponnya kan narik kabel data baru dan itu kan di kecamatan. Betul, kayak gitu ya. Menjadi milik kecamatan. Dan kita sebetulnya waktu itu juga ngasih database penduduk tanggal 8 Desember 2004 kepada Kementerian Dalam Negeri dengan 12 variabel. Itu dikasih gratis. Jadi waktu ada Dirjen Kependudukan mengatakan, enggak, DVD-nya. Anda nggak tahu sejarahnya. Sebagai Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Anda tidak mengerti sejarah. Nggak ada dulu database ya. Bukan data ya, tapi database. Nggak ada. Itu ada karena KPU 2004 memberikan database-nya, satu kopi database kependudukan dengan 12 variabel termasuk data penyandang cacat kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Desember 2004 di kantor KPU Republik Indonesia. Iya. Jadi kayak gitu kan waktu itu ada kan di ILC atau di mana mengatakan bahwa ini Anda nggak tahu ceritanya. Dan dalam konteks itu sebetulnya ya negara ini kalau mau belajarlah dari anak bangsanya. Nah itu. Ya kan? Kenapa? Karena
ini kan proses kita menjadi bangsa yang nantinya bisa maju dan sebagainya. Pelajari apa yang ini. Jadi bukan lompat-lompat, oh ya kita sekarang e-voting. Elo, ini kalau bahasa anak muda kayak gitu, elo, nyontek saja yang 2004 aja. Tidak dilakukan. Iya kan? IT 2004, setelah 2004 nggak ada kan yang IT seperti, oh iya tapi kita punya C1 yang di-scan. C1 scan. Ya, tapi kemudian rakyat gimana caranya ngelihat C1 scan? Itu akhirnya banyak yang jual beli. Akhirnya jual beli. Apalagi terus berapa lama sejak TPS ditutup? Kalau ini kan levelnya scannya di mana? Di kecamatan. Enggak. Kabupaten, KPU kota. Di kabupaten, iya. Maaf. Data kita 2004 di kecamatan. Keren ya. Jadi bukan keren atau tidak. Di sini kita bicara tentang transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Iya. Dengan demikian sulit kemudian direkayasa, di manipulasi, transaksi dan sebagainya. Ada nggak yang mencoba jual? Ada. Saya dengar, saya dapat informasi. Dia akan bilang mau dijual nih Pilpres 2 ke kayak penggedenya partai itu, kayak gitu ya. Terus dia bilang, coba lihat, dulu terkenalnya IT-nya Husnul, coba lihat IT KPU, bukan IT Husnul, IT KPU. Terus dia jawabannya, ini dia sendiri yang cerita ya. Dia jawabnya, bagaimana caranya kamu menjual? Ini ada semua datanya. Dan dia juga dapat, partai ini dapat karena dia partai yang mengusung calon kan, dia dapat dari KPU. Nah, jadi banyak hal yang sebetulnya yang bisa dipelajari di setiap penyelenggaraan pemilu. Jadi gini, komisioner KPU, komisioner Bawaslu, DKPP, jangan merasa bahwa lembaga ini milik Anda. Iya enggak? Ini adalah milik bangsa dan negara. Mari kita perbaiki bersama-sama. Itu loh. Kalau ataupun kritik ya kritiknya otokritik kan buat negeri ini juga. Jangan merasa bahwa ini seperti dia paling ahli di dalam politik, di dalam ini. Bagaimana? Kayak gitu kan. Dari mulai yang satu aja isu 2019. Bagaimana menjelaskan ada 750-an pekerja pemilu yang mati. Iya. Itu belum ada. Itu menurut KPU. Menurut Kementerian Dalam Negeri 1000-an waktu saya diundang untuk evaluasi pemilu. Ya, yang meninggal. Itu. Ada nggak pencarian fakta? Ya, kenapanya. Nah, yang kayak gitu aja itu perlu perbaikan. Misalnya, kotak suara kardus itu tidak bahaya. Itu harus loh Bu, sebenarnya dicari faktanya. Iya, kita akan pemilu 2024 ini yang akan lebih heboh serentakannya. Iya, dan kalau serentak. Ya, gitu. yang gede lagi kalau ditanyain serentak, saya orang yang nggak setuju kok pemilu serentak. Saya juga sebenarnya secara pribadi. Kalau dengan Pilpres kan akhirnya yang menjadi ikonnya kan Pilpres. Untuk apa kemudian ada legislatif? Orang lupa dengan pemilihan legislatif. Yang jadi nasional dengan daerah saja saya dulu selalu bicara jangan kayak gitu ya. Ini bukan sekedar memperkuat sistem presidensial, tapi memperlemah sistem legislatifnya. Akhirnya kontrolnya nanti tidak jalan. Nggak jelas. Akhirnya karena paket kan? Iya. Nggak jelas ininya, jadi persekongkolan. Jadi itu Ardana, itu sebetulnya bisa dipelajari. Semua ada, data centernya masih ada di sana, data-datanya ada. Tapi sayangnya saya nggak tahu. Setelah saya tinggalkan waktu itu, saya sudah memberikan masukan tentang pembagian biru-biru, jadi birokrasinya di KPU. Salah satu birokrasi yang penting, produk dari KPU itu adalah data dan informasi. Kan. Datin. Ya, Datin. Di-merger kan hilang kan. Biro itu nggak ada. Nggak tahu sekarang ada lagi nggak? Wah, itu harus dicek ke Bernat. Nah, dicek lagi. Zaman saya dulu itu
Biro sendiri. Kenapa? Karena produknya KPU adalah data dan informasi. Data apa? Data pemilih, data penduduk, data DPR, ya pemilih yang menang DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD, pilpres, kan data semua. Iya, KPU itu penuh data. Ya produknya itu, produk lembaga itu adalah data. Masa bironya nggak ada? Iya, aneh. Nah, jadi itu Pak Dalai Lama, Pak Moyong tuh yang zamannya saya itu. Semua yang ngurusin data dan informasi. Jadi kalau kita rapat dokter Pak siapa tadi Dalai kayak gitu ya. Kalau saya bilang waktu kita bikin ngapain seperti ini kita tergantung kepada lembaga di luar yang konsultan ini. Siap nggak Pak memimpin ini? Oh, ini kepala biro nih. Kalau saya mimpin rapat di rapat yang data mau bikin yang acara yang TNP di Borobudur gitu. Ngapain mesti tergantung kepada lembaga di luar? Kita sendiri wong kita juga masih bayar kok, bukan dibayarin semuanya, enggak. Bagaimana Pak ini? Kita kalau rapat saking dekatnya komisioner dengan kepala biro. Ya kalau lu bisa, lu nyuruh, lu merintahin gue juga mau. Jadi kita pakai lu gue kita di rapat, tapi habis itu kita ketawa. Banget gitu ya, Bu, ya? Kita ketawa ngakak kayak gitu. Iya, gue mau Pak. Lu yang ngerjain kayak gitu. Itu sampai staff itu ngeliatin aja. Jadi seperti itu kita dulu kalau rapat itu antara komisioner dengan apa namanya sekretariat, wakil sekjen almarhum Pak Susongko, Dr. Susongko. Saya kenal jauh sebelum saya masih mahasiswa gitu ya, 80-an udah kenal beliau dulu zamannya di Depdagri wakil sekjen, pinter orang ITB kayak gitu. Jadi kan kalau di luar yang rapat pleno, nul jadi gimana ini? Ya Pak gue kan ini Pak kayak gitu ya. Tapi kalau udah di rapat lagi, jadi menurut Bu Kusnul tadi. Sampai segitunya kita. Terus ada yang dari FISIP kan, dari biro ininya apa ya waktu itu yang dari FISIP. Jadi kita ada ininya. Udah deket banget. Enggak ya karena kenal, terus kita sama-sama dari politik FISIP UI yang kayak gitu. Terus yang Dokter Dalai ya kayak gitulah, kita itu membangun hubungan komisioner dengan para kepala biro yang ada itu, membuat staf-stafnya kadang bingung ini sebetulnya seperti apa. Jadi bangunan yang kita lakukan waktu itu menjadi apa ya, kayak kita melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara kayak gitu ya. Kemudian bisa mendapatkan grandenya, kemudian mendapatkan ya kita memang ada masalah waktu itu. Bukan dimasain orang lain sih, senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Dari bangsa kita itu seperti itu ya. Kerja luar biasa tapi tidak mendapatkan apresiasi yang fair lah gitu. Saya tidak bicara tentang apresiasi yang seperti apa, yang fair gitu ya. Untuk apa? Untuk kebaikan bangsa dan negara. Betul. Jadi seperti itu ada. Nah, menarik kan di dalam konteks itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya kan? Pastinya, supaya belajar lagi. Coba dipelajari lagi IT KPU 2004. Kayak apa sih sistemnya? Yang membangun masih ada kok. Alhamdulillah masih pada hidup. Nah, ya, dari ITB, dari BPPT, dari LIPI kayak gitu ya. Ini masih ada semua. Iya, yang kita harap sih setelah ibu itu memang harus belajar lagi ke 2004 atau paling enggak kan bisa nengok lagi, dan harus jujur gitu loh Bu. Gitulah. Seperti itu. Teng Ratu. Siap Ibu. Jadi demikian pemirsa, terima kasih sudah mengikuti video kita, ya kan. Mudah-mudahan ini juga berguna nih buat yang mau jadi anggota KPU, yang mau jadi anggota Bawaslu, yang mau jadi anggota DKPP, termasuk juga peserta pemilu. Anda tahu nggak? Tapi bukan kita ngajarin peserta pemilu untuk transaksi atau berkolusi, ya. Enggak dong. Persekongkolan jahat dengan penyelenggara pemilu, jangan, nanti gak barokah menang kalau bukan itu. Yang makanya saya bilang, di mana kursi presiden dicuri, kursi. Adanya tahu nggak kalau kita tanya dia menang nggak? Spanyol Bu, tahu nggak Spanyol?
separuh nyolong. Menang dengan separuh nyolong. Spanyol apa itu kayak gitu. Separuh nyolong. Jangan, nggak barokah. Anda 4 tahun menjadi anggota dewan dengan mencuri suara, nanti harus dipertanggungjawabkan di akhirat, dihisab di akhirat. Itu pesan moral kita di dalam konteks penyelenggaraan pemilu, baik oleh penyelenggaranya KPU, Bawaslu, DKPP maupun pesertanya, partai politik dan perseorangan. Untuk DPD kan perseorangan. Ya, Pilpres ya partai politik. Serta siapa? Pemilih. Serta pemilih. Anda dikasih suap 20.000, 50.000, 500.000, 5 tahun. Anggaran yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat itu bisa kemudian harus dikembalikan, diambil lagi kayak gitu. Jadi itu yang kadang-kadang tidak difahami oleh rakyat. Dengan 500.000 pada saat pemilu tidak akan membuat Anda kaya. Sudah pernah dikalkulasi, dibagi 5 tahun. Jadi berapa jadi? Cuma 50 rupiah, Bu. Nggak sampai juga 50 rupiah. Apa artinya? Gitu. Jadi mari kita membangun 100.000 ya. Membangun suksesi pemerintahan dengan cara jujur dan halal. Ya kan? Kalau halal insya Allah mendapatkan barokah, sehingga tujuan para ulama dulu membangun negara Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah kayak gitu ya. Itu bisa tercapai. Kita dapat hidayah, kita bisa dapat barokah, bisa macam-macam dari Allah. Kita bicara tentang duduk menjadi presiden atau anggota DPR dengan cara halal, nanti rakyatnya jadi juga suka yang halal-halal kayak gitu kan. Saya pikir itu aja. Siap, Ibu. Siap. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Selalu ada ilmunya buat saya dan tentunya buat pemirsa semua. Demikian, kalau kita salah kita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.